قلوب الصالحين بالنور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bilkhusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujtami'in, akhirna billah Al-Ustaz Kiai Haji Amin Nasri, akhirna billah Ustaz Bayhaqi, Ustaz Muhammad Awang, para Sofwan ya, Sofwan panggil Awang, para jamaah tarawih, shaimin, shaimat rahimakumullah. Pertama bersama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang besok mungkin terakhir. Kita masih diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiyah. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan pada teladan kita bersama kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, tak terasa malam ini ya mungkin menjadi malam yang minggu depan kita sudah tidak bertemu lagi dengan bulan yang penuh berkah ini. Ada ungkapan namanya wadaan, perpisahan pada bulan yang penuh berkah. Tentunya kita dari awal Ramadan sampai malam ini menemani Ramadan dengan segala upaya, kesungguhan, hudur bersama Allah. Di setiap hati kita, langkah kita, jawarih kita ikut berpuasa semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan berangan-angan kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Kalau seandainya bulan ini diumpamakan seperti teman kita yang paling baik, kita sudah temani teman kita sebaik-baiknya, kita sudah berkhidmat sekhidmat-khidmatnya. Tentunya ketika teman kita mau pulang, mau pamitan dengan kita, ya ada kenangan-kenangan indah kita bersama teman kita, ada kenangan indah kita bersama bulan Ramadan, dan ada kesedihan di hati kita akan berpisah dengan bulan yang penuh berkah ini. Penuh harapan dari hari pertama sampai hari terakhir ini. Insya Allah puasa kita sudah meningkat kepada puasanya para ulama, puasanya para muqarrabin, puasanya para arifin, dan puasanya para muhibbin. Yang insya Allah seluruh anggota tubuh kita dan hati kita terus berpuasa sepanjang tahun. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi nanti juga di luar bulan Ramadan mata kita akan terus berpuasa, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lisan kita terus berpuasa, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik, yang buruk dari lisan kita. Kuping kita berpuasa, tangan kita berpuasa, kaki kita berpuasa, kemaluan tubuh kita berpuasa, seluruh anggota tubuh kita ikut berpuasa. Inilah yang dinamakan puasanya para muhibbin. Semakin hari semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika kita termasuk orang yang belum bisa berbuat baik dengan Ramadan, belum bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan perginya Ramadan kita harus bersedih. Yang tadinya kagak pernah ke masjid, dengan keberkahan Ramadan
rame-rame pada ke masjid. Yang tadinya kagak pernah ngebet Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dengan keberkahan Ramadan kita terbawa dengerin Al-Quran, baca Al-Quran. Yang tadinya tiap malam kagak pernah ke masjid, ada tarawih, kita jadi ikut tarawih. Ini adalah nikmat-nikmat immaterial, nikmat-nikmat yang dinamakan nikmat ma'nawiyah, nikmat ukhrawiyah, nikmat baqiyah. Inilah yang nanti akan sangat-sangat bermanfaat untuk kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, melihat kondisinya, ada orang-orang yang betul-betul yaqbalu Allah per Ramadan bil hudur. Ada orang-orang yang cuek saja dengan bulan Ramadan, padahal bulan yang penuh berkah. Pintu langit Allah buka, pintu neraka Allah tutup, masih aja kagak menghormati bulan Ramadan. Bahkan ada juga orang-orang yang sama sekali kagak puasa di bulan Ramadan. Gambaran seperti ini mengingatkan kita kepada sebuah hikmah yang ditorehkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan manusia itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama dikatakan tingkatan min darajatin nabiyyin, tingkatan kelompok para nabi-nabi. Siapa mereka? Bagaimana muwasafat mereka? Mereka adalah orang-orang yang tayassar lahu al-ukhrawiyah wa ta'assarat alaihi ad-dunyawiyah. Orang-orang yang tuntutan akhiratnya Allah kasih mudah, senang membaca Al-Quran, senang bersedekah, senang bangun malam. Ramadan datang disambut dengan begitu senang, diisi dengan sebaik-baiknya. Dunianya biasa-biasa saja, kagak kaya banget. Rumah sih punya, tapi besok buat pikiran anak sekolah masih rasa cari sono cari sini. Ya, karena Nabi adalah doanya, ya Allah, hidupkan saya bersama orang miskin, matikan saya bersama orang miskin, dan nanti kelak di akhirat kumpulkan saya bersama orang-orang yang miskin. Itu gambaran tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua dikatakan orang-orang yang min ashabil yamin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha. Ciri-cirinya adalah tayassar lahu umur dunyawiyah wal ukhrawiyah. Orang-orang yang tuntutan dunianya Allah kasih mudah, sekolahnya lancar, tamat sekolah, melamar kerjaan gampang aja diterima, naik jabatan terus, pelan-pelan beli rumah, beli mobil, beli motor, punya semuanya, gampang banget urusan dunia. Dan urusan akhiratnya juga Allah kasih mudah, ibadahnya rajin. Setiap ada majelis taklim dia datang, anjuran kebaikan dia ikut andil dalam kebaikan. Setiap malam ada waktunya dia bermunajat kepada Allah. Di waktu asar dia muhasabah kepada Allah, kepada dirinya. Ada waktunya dia datang ke orang-orang soleh, minta nasihat-nasihatnya, minta bimbingan-bimbingannya agar dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunianya berjalan dengan baik, akhiratnya juga luar biasa cinta kepada akhirat. Ini gambaran orang-orang yang soleh dan ashabil yamin. Mudah-mudahan kita begitu, ya. Dunianya lancar semua, ibadahnya juga lancar. Karena ada orang-orang yang ibadahnya males banget sampai hari. Yang ketiga ini gambarannya katanya orang-orang yang bahwa minal mustadrijin, istidraj, kelompok orang-orang yang pelan-pelan nanti Allah akan banting dia, Allah bangkrutkan dia, Allah musnahkan dia. Siapa mereka? Orang-orang yang ta'assar alaihi
al-umur ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Urusan-urusan dunianya terasa sulit banget. Terkadang pengen beli rokok aja dia kagak mampu. Pengen beli makanan dia kagak punya uang. Pengen nyekolahkan anaknya susah banget. Pengen beli motor susah banget. Enggak kebeli itu motor. Urusan-urusan yang bersifat akhiratnya juga, masya Allah, berat banget. Ya, mohon maaf sedikit terpleset. Ini kelompok orang istidraj. Dunianya Allah kasih mudah, ya. Dunianya Allah kasih lancar, tapi akhiratnya berat banget. Datang waktu panggilan puasa, dia kagak puasa. Dipanggil hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, berat kakinya datang ke Baitullah. Padahal kata Allah apa? Innal masajida fil ardi baitun min buyutillah. Sesungguhnya masjid-masjid di muka bumi ini adalah rumah-rumah Allah. Dan barang siapa yang datang ke rumah Allah, haqqun 'ala Allah 'alal mazur ayyukrima zairahu. Pasti Allah akan memuliakan hamba-hambanya yang datang ke rumahnya. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan, man tatahhara fi baitihi tsumma ata baitan min buyutillah. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian sengaja datang ke salah satu rumahnya Allah. Apa hikmahnya? Setiap kali kalian melangkah, takhuttu khati'atan, menghapuskan seluruh dosa-dosa. Langkah kaki kirinya yarfa'u darajatan, mengangkat derajat. Karena kata bapak-bapak berangkat dari rumah itu bayangin hadis ini, dia hapus dosanya, diangkat derajatnya. Dia hapus dosanya, diangkat derajatnya. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru saja dilahirkan bersih tanpa dosa, dan kita diangkat menjadi tingkatan para orang-orang saleh. Yang terakhir jemaah sekalian, ada kelompok yang dikatakan bahwa minal mambutin. Kelompok yang orang ini adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Allah kagak suka banget sama orang itu. Allah gedeg banget, kalau bahasa kalender. Ya, Allah gedeg banget sama tuh orang. Ya, ciri-cirinya apa? Ta'assara alaihi umur dunyawiyah wa ukhrawiyah. Urusan dunianya sulit, akhiratnya juga sulit. Belangsa udah, dunianya belangsa, akhirnya ikut belangsa. Nah, masih ada beberapa hari ini, ya, mungkin malam ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, atau besok kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di mana Nabi mengatakan, Inna lillahi fi ayyamin dahrikum nafahat. Sesungguhnya Allah di setiap waktu itu punya yang namanya nafahat, ay al-ata'at, nikmat-nikmat ruhaniat yang begitu besar. Barang siapa di antara kita dapat aja satu nafhah, la yashqa minha abada, tidak akan sengsara selama-lamanya. Wa ta'arradu laha, maka carilah rohaniat itu, carilah nafhah itu. Salah satu hikmahnya adalah Allah berikan ketenangan di hatinya, punya as-sakinah, punya mutmainnah. Ada orang-orang yang dunianya sudah luar biasa, tapi hatinya kagak pernah tenang. Kenapa? Takut-takut KPK datang ke rumahnya. Gelisah terus dia. Padahal rumahnya besar, mobilnya cakep, jadi dia gelisah terus. Nah, orang-orang yang mendapatkan nafhah min nafahat Lailatul Qadar dikasih as-sakinah wa tama'inah fi qulubihim. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah kasih nur wa ilmu wa mizan. Dikasih ilmu oleh Allah, cahaya, dia bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Allah kasih neraca, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Saat ini kita sedang diuji, sulit berkata yang benar, melihat kecurangan di mana-mana.
Ya, ini barang mahal sekarang. Jujur, berkata yang benar. Ya, apalagi Anda di tengah-tengah para penguasa. Barang langka sekarang, berani berkata yang jujur. Kita dipertontonkan terus terang pada saat ini bukan hanya kecurangan, tapi kedustaan, kezaliman yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Banyak orang-orang ikut dusta. Ya, berpuasalah lisan kita untuk selalu berkata yang benar, yang berkata benar, walaupun pahit yang kita hadapi. Jangan berbahagia. Kemudian yang berikutnya Allah kasih apa? Allah kasih di dalam ibadahnya itu diangkat memiliki makom ihsan. Ibadahnya tambah khusyuk kepada Allah, merasakan annallaha wujudan hakikiyan, terasa itu Allahu Akbar. Ada Allah yang sedang kita sembah, ada dialog kepada Allah, hatinya hudur. Katanya ibadah itu kalau mau Allah terima bil hudur. Belajar itu kalau pengen sukses harus apa? Ta'allum wa tadarrus, benar-benar belajar. Mau cari keberkahan bil khidmah, harus berkhidmat kepada para ulama-ulama, kepada guru-guru kita semuanya. Yang terakhir jamaah, di antara nikmat ruhaniyah yang Allah berikan ya dalam bentuk nafkah ilahiyah itu, dia punya pendengaran yang pendengaran itu sangat tajam. Dia bisa mendengar alam ini sedang bertasbih, batu bertasbih, pohon-pohonan bertasbih. Mata hatinya bisa tembus di balik dinding ini, bima waral hijab, dia bisa lihat sampai alam malakut. Ini adalah karunia yang sangat luar biasa. Salah satu contoh, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, beliau ingin memilih salah satu pengganti khalifahnya. Beliau punya anak, beliau punya keponakan. Mata batin melihat yang lebih tepat yang menjadi khalifah setelahnya adalah keponakannya dari jalur istrinya. Kalau istri namanya Khal, kalau dari laki namanya Abu. Ya. Kemudian istrinya menjadi cemburu. Bilang sama suaminya, "Abah, kenapa Anda pilih keponakan ketimbang pilih anak kita?" Wasaqa kubarul qaum. Kasus ini menjadi besar di kalangan tokoh-tokoh ulama-ulama tasawuf. Ya, kenapa Sayyid Syekh Ahmad Ar-Rifai lebih memilih keponakannya ketimbang zaman sekarang lagi KKN, upaya anaknya dulu. Tapi lihat, ulama-ulama besar ingin memilih penggantinya, ya, yang dipilih bukan hanya kan anaknya, bukan, tapi orang-orang yang punya kapasitas yang betul-betul. Akhirnya mari kita uji keduanya. Cari keranjang besar dan kasih dia juga arif, kirim dia ke hutan. Perintahnya, barang siapa yang bisa cepat memenuhi keranjang ini dengan rumput-rumput, ya, dan segera kembali kemari, ya, maka dia akan mendapatkan poin. Anaknya segera berangkat, keponakan juga berangkat. Di hutan ini anaknya Syekh langsung lihat rumput, cepat banget penuh tuh, langsung kembali ke para gurunya. Ini keponakannya ditunggu kagak muncul-muncul. Kemana ini anak? Kata Syekh apa? Coba kalian jemput dia. Ada di mana dia? Apa saja yang terjadi sudah tahu kasih. Pas ditemuin ternyata tidak ada satu rumput pun yang ada di keranjang tersebut. Akhirnya dibawa ke Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ya, ini Sahib At-Turuq As-Sufiyah Ar-Rifaiyah. Dimana katanya? Kenapa Anda tidak melakukan bima amartullah dengan apa yang aku perintahkan kepada Anda? Apa jawabannya? Wahai syekhku, wahai guruku, setiap kali aku ingin memotong rumput, ana asma, aku mendengar dia sedang berzikir kepada Allah. Dia sedang bertasbih kepada Allah. Wa ana ahyi,
an at'aha wa hiya dzakirah. Aku malu sama Allah. Aku ingin memotongnya, dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu nikmat nafhah dan nafahat ilahiyah yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita semua di sini dikasihkan karomah itu, keberkahan itu. Lisannya selalu puasa, dia bisa yadwil masafat wal jihad, bisa menembus dinding-dinding, bisa menembus lautan dan pulau-pulau. Pakai suaranya siapa? Suara Umar bin Khattab. Dari Madinah beliau bilang, "Ya Sariyatul Jabal." Itu pasukan yang berada di Persia itu dengar suara Sayyidina Umar. Kenapa? Karena lisannya enggak pernah dusta. Lisannya selalu berpuasa, menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang bisa saya sampaikan, ada keterbatasan waktu, semoga kita menjadi orang-orang yang lakum tattaqun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.